Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Mido, senang sekali pada siang hari ini kita bisa kembali lagi bertemu di acara IGLF Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cilacap. Perkenalkan, nama saya Fatan, moderator acara pada siang hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang pengawasan administrasi keimigrasian. Sudah bersama kita narasumber yang pertama, Bapak Muhammad Rio Andri Reza, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, untuk narasumber yang kedua kita ada Bapak Armi Abrianto Siregar, Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian. Selamat siang Pak Armi. Selamat siang. Oke, senang sekali sahabat Mido kita bisa berbagi informasi keimigrasian lagi kepada sahabat Mido. Di era globalisasi saat ini, tentunya mobilitas orang masuk keluar wilayah Indonesia sangat meningkat. Ada dampak-dampak yang akan didapatkan oleh negara kita ini. Ada dampak negatif, ada dampak positif. Tentunya kita harus melakukan antisipasi agar dampak negatif itu tidak terjadi untuk negara tercinta kita ini. Dari pihak keimigrasian tentu akan melakukan pengambilan langkah-langkah seperti salah satunya pengawasan keimigrasian. Apa itu pengawasan keimigrasian? Mungkin sahabat Mido juga penasaran. Mari kita sama-sama dengarkan penjelasan dari Bapak Rio. Pada Pak Rio saya persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan keimigrasian. Pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi tentang keimigrasian, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oh, gitu. Jadi pengawasan itu memastikan agar seluruh prosedur atau persyaratan setiap warga negara asing ataupun WNI sesuai dengan peraturan perundangan keimigrasian itu ya Pak Rio. Untuk pengawasan keimigrasian itu sebenarnya diberikan kepada siapa aja Pak? Untuk pengawasan keimigrasian itu diberikan kepada warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melintas pada saat keluar masuk tempat pemeriksaan imigrasi, yang di situ menjelaskan bahwa baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing tidak dalam proses pencegahan warga negara Indonesia dan warga negara asing penangkalan pada saat dia masuk ke wilayah Indonesia oleh aparat penegak hukum lainnya. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi sebelum warga negara asing masuk ke Indonesia, jadi imigrasi melihat sistem gitu ya Pak. Ada apakah dia warga negara asing dicekal atau bagaimana ketika warga negara Indonesia mau keluar dari imigrasi juga melakukan pendeteksian dini, ada di sistem apakah dia dicekal atau tidak. Mungkin prosedurnya bisa lebih dijelaskan Pak Armi bagaimana perbedaan pengawasan keimigrasian terhadap WNI dan WNA di kantor imigrasi ini. Oke, kita jelaskan ya prosedur pengawasan administratif baik untuk WNI dan WNA. Untuk WNI kita sudah paham ya bahwa salah satu pengawasan administratif yang diperoleh oleh WNI pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia, di mana di situ ada yang namanya permohonan paspor itu sendiri, kemudian proses untuk sidik jari dan foto, itu juga ada namanya pengawasan administratif. Untuk prosedur pengawasan administratif untuk paspor itu kita melakukan pemeriksaan berkas kelengkapan, di mana isi dari berkas kelengkapan tersebut ada yang namanya data. Data tersebut di situ jika memang kita masih memiliki keraguan atau masih belum punya pemahaman terhadap sah atau tidaknya dokumen tersebut, kita bisa melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, kemudian untuk buku nikah yang dikeluarkan oleh Kemenak, kita bisa koordinasi dengan Kementerian Agama, perwakilannya di kota atau kabupaten. Untuk WNA, jadi pada saat yang WNA itu pengajuan, contohnya pengawasan administratif yang dilakukan WNA pada saat pengajuan visa, di mana pengajuan visa petugas imigrasi menerima permohonan dari WNA tersebut, di mana di situ berkas permohonan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas imigrasi di Direktorat Jenderal Imigrasi, apakah yang bersangkutan itu
namanya masuk penangkalan, karena kita tahu untuk orang asing siapapun kalau misalnya namanya masuk dalam daftar penangkalan kita tidak dapat berikan visa. Kemudian pengawasan administratif terkait izin tinggal sama yang di kantor imigrasi pada saat yang bersangkutan mengajukan perpanjangan izin tinggal, pemohon itu akan di cross check persyaratannya, contohnya surat jaminan, kemudian surat permohonannya dan paspor itu sendiri. Jadi kita walaupun orang asing itu sudah masuk melakukan perlintasan di tempat pemeriksaan imigrasi, pada saat yang bersangkutan melakukan perpanjangan di kantor imigrasi, petugas imigrasi melakukan cross check lagi. Jadi bukan berarti orang yang sudah masuk wilayah Indonesia sudah clear gitu. Mungkin itu aja. Ya, jadi sahabat Mido sudah ada bayangan bagaimana prosedur pengawasan terhadap WNI dan WNA. WNI ketika sahabat Mido mungkin pernah melakukan proses pembuatan paspor, itulah juga salah satu ada pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh petugas imigrasi. Mungkin sahabat Mido juga penasaran pengawasan keimigrasian itu ada berapa jenis sih? Ya, monggo Pak Rio mungkin bisa dijelaskan jenis-jenis pengawasan keimigrasian. Untuk pengawasan keimigrasian itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama pengawasan terbuka itu dilakukan secara bersama-sama dengan instansi lain berupa mendatakan objek vital yang telah ditentukan oleh pihak-pihak tertentu atau ada informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan keimigrasian. Dan yang kedua itu pengawasan keimigrasian secara tertutup itu berupa intelijen keimigrasian, sifatnya hanya tertutup, penyamaran dan pelacakan undercover dan lain sebagainya dalam melakukan di suatu objek vital tersebut. Seperti itu ya, jadi penjelasannya tadi ada pengawasan secara tertutup dan terbuka. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Armi tentang pengawasan jenisnya apa saja. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rio bahwa pengawasan keimigrasian itu terdiri dari dua, pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Jadi pengawasan administratif tadi ini saya tambahkan lagi. Tadi udah penjelasan Pak Rio sudah jelas bahwa namanya administratif. Jadi terkait pengumpulan data. Data itu di cross check kemudian diteliti untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu valid dan berhak untuk memperoleh apa yang dimohon. Seperti misalnya WNI, dia ingin memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia. Jadi setelah datanya valid, diteliti dan di cross check hasil dari pengumpulan data, karena kita tahu ya bahwa dalam proses kegiatan pengawasan administratif dan pengawasan lapangan tersebut, data itu bersifat rahasia. Jadi hanya internal aja, hanya internal kita saja, petugas saja yang mengetahui. Nanti data itu sebagai produk keimigrasian, kemudian nanti bisa disimpulkan, oh ini yang bersangkutan layak untuk memperoleh apa yang dimohon. Kemudian tadi yang kedua, pengawasan lapangan. Pengawasan lapangan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rio bahwa pengawasan lapangan itu terdiri dari pengawasan terbuka dan pengawasan tertutup. Jadi saya tambahkan lagi, pengawasan terbuka itu sifatnya melakukan koordinasi. Ingat ya, sifatnya melakukan koordinasi. Jadi ada unsur peran orang-orang tertentu yang sudah dinyatakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan pengawasan tertutup, namanya aja udah tertutup loh. Namanya udah tertutup. Kalau tertutup itu artinya hanya internal saja yang mengetahui. Dalam artian kita melakukan pembuntutan, penyurupan, kemudian pelacakan, dan bahkan instansi imigrasi tertentu yang memang memiliki peralatan yang cukup canggih punya alat untuk melakukan pengawasan lapangan secara tertutup tersebut. Jadi bagaimana cara kita untuk menentukan atau untuk memeriksa objek tertentu untuk memastikan bahwa sasaran yang kita capai itu memang benar objek dari pengawasan lapangan tersebut. Demikian Pak.
Terima kasih atas penjelasan dari Pak Rio dan Pak Ami. Jadi bisa disimpulkan ada dua jenis sahabat itu. Yang pertama pengawasan administratif, yang kedua adalah pengawasan lapangan. Kalau pengawasan lapangan biasanya petugas imigrasi terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data, ada terbuka dan terbuka itu biasanya kita langsung ketemu sama target gitu ya Pak. Untuk yang tertutup kita diam-diam seperti intel. Untuk administratif tentunya kita melakukan pengecekan keabsahan dokumen apakah sesuai atau belum seperti itu. Jadi menarik sekali apa yang sudah dijelaskan tadi. Untuk selanjutnya mungkin ya Pak, kalau kita berbicara tentang pengawasan, mungkin bayangan dari sahabat Mido pengawasan itu dilakukan oleh polisi atau TNI seperti itu ya Pak. Apakah kalau saya mungkin penasaran juga sahabat Mido, untuk pengawasan keimigrasian itu siapa sih yang melaksanakan, atau apakah imigrasi atau ada instansi lain yang ikut terlibat dalam pengawasan keimigrasian? Kepada Pak Rio, untuk pelaku pengawasan keimigrasian itu yang pertama langsung dimonitor oleh Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Yang kedua, Direktur Jenderal Imigrasi itu di tingkat pusat yang berupa data warga negara Indonesia, baik warga negara asing yang melakukan perlintasan ataupun memperoleh visa dari penjamin untuk menerbitkan visa warga negara asing. Yang ketiga itu dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dari Kepala Divisi Keimigrasian itu dapat memonitor juga warga negara Indonesia baik warga negara asing yang akan melakukan proses pengawasan administratif berupa alih status izin tinggal baik itu tenaga kerja asing maupun penyatuan keluarga. Dan yang keempat itu Kepala Kantor Imigrasi di wilayah kerja itu meliputi dari permohonan warga negara Indonesia mengajukan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau yang disebut paspor, dan warga negara asing dalam pengajuan izin tinggal kunjungan baik itu dia keluarga, pembicaraan bisnis maupun tenaga kerja asing dan penyatuan keluarga. Terima kasih Pak atas penjelasan. Jadi aktor utama dari pengawasan keimigrasian tentu dari pihak imigrasi sendiri, karena itu dari undang-undang dari Kepala Menteri Hukum dan HAM terjadi lanjut ke Direktorat Jenderal Imigrasi dan nanti di bawah ada kantor imigrasi seperti itu ya Pak. Untuk selanjutnya saya mungkin Pak Ami bisa menambahkan apakah ada instansi lain yang terkait ketika ada pengawasan keimigrasian ini? Oke. Jadi sebelumnya kita harus jelaskan dulu ya, dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian itu udah jelas ya di pasal 1 bahwa keimigrasian itu adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasannya. Jadi udah jelas ya pengawasannya, betapa pentingnya pengawasan itu dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan itu dapat tercapai, dapat terlaksana. Jadi ditanya tadi oleh moderator, apakah ada instansi lain yang ikut serta dalam kegiatan pengawasan keimigrasian ini? Ada. Jadi amanat undang-undang juga, kemudian Permenkumham nomor 50 tahun 2016 dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan orang asing tersebut, pengawasan keimigrasian, imigrasi dibantu oleh beberapa instansi yang mana sebelumnya sudah dilakukan penetapan dulu instansi apa aja yang ikut serta dalam pengawasan keimigrasian tersebut. Contohnya Disdukcapil, kemudian Kesbangpol yang memang diatur di Undang-Undang Kemendagri juga bahwa memiliki amanat untuk melakukan pengawasan juga. Kemudian Kemenak karena kita berhubungan dengan namanya penyatuan keluarga. Jadi di hal-hal keimigrasian itu ada yang namanya izin tinggal karena penyatuan keluarga. Untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang sah penyatuan keluarga, kita bisa lihat dari buku nikahnya. Kita konfirmasi ke Kemenak selaku otoritas yang mengeluarkan buku nikah atau akta nikah tersebut. Kemudian seandainya si WNA
jadi investor atau jadi memiliki izin tinggal terbatas bekerja, kita juga bisa dapat berkoordinasi dengan yang namanya Disnaker Trans. Jadi Disnaker Trans itu juga termasuk anggota Timpora, ada masuk di wadah Timpora. Untuk dinas yang lain seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga kita butuhkan. Seandainya kayak contoh tadi ada investor, kita mau tahu dia apa produk dia untuk datang ke Indonesia, kegiatan apa, kita bisa lihat dari apa, dari SIUP-nya, NIB-nya, kemudian sebenarnya berhubungan juga dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, karena kita tahu yang berwenang mengeluarkan kayak seperti CPPT, Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sebenarnya kalau di tingkat wilayah, di tingkat pusat, Ditjen AHU juga punya kewenangan juga ikut berkoordinasi sebagai salah satu anggota Timpora itu, gitu. Anggota Timpora ya. Mungkin sahabat itu juga penasaran, Timpora itu apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana pelaksanaan ataupun di imigrasi Cilacap ini dalam pembentukan Timpora dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang sudah dilaksanakan oleh kantor imigrasi. Tim pengawasan orang asing atau yang disebut dengan Timpora adalah tim yang terdiri dari instansi atau lembaga terkait yang meliputi dari Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Kesbangpol dan instansi lain yang mengikuti dalam rangka kegiatan atau keberadaan orang asing yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap sesuai dengan Permen Kumham nomor 50 tahun 2016. Seperti itu, jadi kantor imigrasi Cilacap juga sudah membentuk Timpora di tingkat kabupaten dan kecamatan ya. Seperti itu. Jadi koordinasi itu tujuannya untuk melakukan pengawasan agar pengawasan keimigrasian itu bisa berjalan dengan maksimal, gitu ya Pak. Jadi kalau besok sahabat dulu ditanyakan apakah pengawasan imigrasian cuma imigrasi, jawabannya tentunya ada instansi lain yang saling berkoordinasi untuk melakukan pengawasan keimigrasian. Menarik Pak apa yang sudah kita diskusikan pada siang hari ini. Mungkin sahabat Mido yang masih ada pertanyaan silahkan langsung DM di Glev kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap untuk menanyakan tentang pengawasan keimigrasian atau tentang hal-hal keimigrasian lainnya. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak. Kita tentunya Pak Armi, Pak Rio sudah sering melakukan pengawasan keimigrasian. Hal-hal apa aja sih yang sering ditemukan ketika dalam pelaksanaan itu? Mungkin Pak Rio bisa menjelaskan. Hal-hal apa saja yang ditemukan dalam pengawasan administratif di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap itu berupa ya seperti pelanggaran melebihi jangka waktu izin tinggal yang mengakibatkan overstay, dan yang kedua tentang penyatuan keluarga yang perubahan status sipil yang mengakibatkan anak duit kewarganegaraan ganda yang dimana warga negara asing tersebut belum paham tentang duit kewarganegaraan yang sesuai dengan peraturan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ganda. Oh seperti itu. Jadi ada hal-hal menarik, ada pelanggaran. Itu apa? Pelanggaran atau gimana Pak? Berarti ditemukan adanya pelanggaran ketika pelaksanaan pengawasan keimigrasian gitu ya. Jadi WNA tidak sesuai izin tinggal atau WNA ternyata izin tinggalnya sudah habis masa berlaku. Nah, untuk selanjutnya apa yang akan dilaksanakan oleh dari pihak imigrasi ketika menemukan pelanggaran seperti itu? Mungkin Pak Armi silakan. Jadi apabila di saat pelaksanaan pengawasan administratif tersebut dilakukan dan ditemukan adanya pelanggaran, jadi kita ada dua hal nih. Untuk WNI, ya kita akan melaksanakan pemeriksaan lanjutan. Contohnya ya,
kita ambil contoh langsung pada saat proses pembuatan paspor. Jika yang bersangkutan misalnya ditemukan adanya berkas kelengkapannya yang tidak sah atau tidak sesuai, di mana kita dari koordinasi sebelumnya dengan instansi terkait bahwa ada dugaan yang bersangkutan dokumennya palsu misalnya, ya kita bisa ambil tindakan dengan membatalkan permohonan yang bersangkutan. Tapi kemudian ada selanjutnya permasalahan lain jika yang bersangkutan memang pengajuan penggantian paspor misalnya hilang. Pada saat melakukan pemeriksaan pemberkasan, baik itu berkas kelengkapan yang bersangkutan, di situ kan diteliti oleh petugas imigrasi bahwa ada dugaan bahwa yang bersangkutan ini lalai misalnya, kemudian dituangkan dalam pemeriksaan, di cross check, jadi bisa dua gendangnya bisa kita kenakan sanksi, habis itu kita berikan persetujuan, atau dikenakan sanksi tapi diberikan penangguhan. Penangguhan ini juga untuk paspor ada banyak ya, bisa 6 bulan, bisa setahun atau 2 tahun. Itu untuk yang WNI. Kemudian untuk yang WNA, apabila ditemukan tadi seperti penjelasan Pak Rio, pelanggaran misalnya melebihi izin tinggal. Apabila misalnya ditemukan pada saat pemeriksaan administratif ada dugaan pelanggaran, nanti kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan, dan memang jika dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan memang tidak diduga lagi pasti melakukan pelanggaran, kita akan kenakan tindakan administratif keimigrasian. Jadi kepada Sobat Mido, biar Sobat Mido juga paham, mana tahu Sobat Mido juga punya permasalahan terkait berhubungan dengan keimigrasian, mungkin bisa juga tanyakan, karena mungkin bisa saja berhubungan dengan kami, berhubungan dengan pengawasan keimigrasian gitu. Oh, seperti itu. Jadi ada konsekuensi yang didapatkan ketika seseorang ditemukan ada pelanggaran dia. Jadi untuk warga negara Indonesia WNA diharapkan untuk bisa mengetahui bagaimana prosedur persyaratan sesuai dengan peraturan keimigrasian. Mungkin sahabat Mido jika ada pertanyaan silahkan langsung DM ke IG Live Imigrasi. Sudah ada pertanyaan? Oke, jadi terima kasih kepada sahabat Mido yang telah memberikan pertanyaan kepada kami. Untuk pertanyaan pertama ini mungkin buat Pak Rio. Pertanyaan dari siapa? Nggak ada ya, nggak ada namanya ya. Langsung saya sebutkan aja pertanyaannya. Bagaimana seseorang bisa dicekal dan ditangkal? Mungkin langsung Pak Rio saya persilakan. Terima kasih untuk pertanyaannya dari sahabat Mido. Saya akan menjawab bagaimana caranya seorang bisa dicegah dan ditangkal. Itu dari aparat penegak hukum lainnya, itu bisa dari instansi kepolisian, apakah yang bersangkutan melakukan tindak pidana, itu akan bisa kita cegah keberangkatannya melalui tempat pemeriksaan imigrasi, baik maupun untuk warga negara asing. Itu apakah warga negara asing tersebut melakukan tindak pidana di luar dari keimigrasian, itu apakah berupa mengganggu ketertiban umum atau melakukan tindak pidana yang di luar ranah keimigrasian, itu bisa dilakukan penangkalan untuk masuk ke wilayah Indonesia maupun ke luar wilayah Indonesia setelah proses hukumnya berlanjut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, bisa ditambahkan oleh anggota saya, Pak Armi. Oh iya, saya tambahkan dari penjelasan Pak Rio. Tadi kan udah ditanya, udah jelas ya, bagaimana seorang bisa dicegah atau ditangkal. Jadi sebelumnya kita harus beritahu dulu definisinya dulu. Pencegahan itu bagi orang Indonesia untuk keluar. Penangkalan itu bagi orang asing untuk masuk. Itu diatur di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bahwa siapa saja instansi yang bisa melakukan pencegahan dan penangkalan. Di situ diatur ada kepolisian,
Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, ada Kepala BNN, ada Komisi Pemberantasan Korupsi, karena kita lanjutkan lagi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rio bagaimana seseorang itu baik WNI atau WNA bisa dicegah atau ditangkal. Jadi sebelumnya Sobat Mido harus paham dulu kalau pencegahan itu untuk warga negara Indonesia ya, kemudian penangkalan itu untuk warga negara asing. Jadi pencegahan itu orang Indonesia dilarang keluar, penangkalan itu orang asing dilarang masuk. Jadi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, diatur di situ tentang mekanisme yang namanya pencegahan dan penangkalan. Siapa saja otoritas atau instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penangkalan. Mungkin kita beritahu gambaran umumnya aja ya, siapa saja. Contohnya Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, kemudian Kementerian Keuangan, Kepala BNN, habis itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi permasalahan yang timbul akibat orang dicegah atau ditangkal ini bisa banyak. Bisa saja karena permasalahan keimigrasian, bisa saja karena masalah piutang negara. Kalau piutang negara yang berhak untuk pengajuan untuk pencegahan atau penangkalannya Kementerian Keuangan. Kemudian apabila terkait tindak pidana, seandainya memang tindak pidana itu yang tangani kepolisian misalnya, jadi kepolisian bisa melakukan pencegahan atau penangkalan. Dan mungkin ini ada hal baru juga buat Sobat Mido. Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan inovasi juga, inovasi yang baru terkini pada saat Hari Ulang Tahun Imigrasi yang ke-72 di 2022 ini, imigrasi mengeluarkan yang namanya aplikasi cekal online. Jadi dulu siapapun, instansi apapun, jika ada yang dugaan untuk melakukan pencegahan atau penangkalan, langsung terpusat ke ke Menteri Hukum dan HAM, kemudian Ditjen yang berwenang Direktorat Jenderal Imigrasi. Tapi sekarang karena adanya aplikasi cekal online, semua aparat penegak hukum lainnya itu dia bisa mengajukan sendiri, tapi tetap ada aparat yang berwenang. Kayak contoh misalnya tingkat kota kabupaten yang punya kewenangan untuk pembinaan di aplikasi cekal online itu kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, pembinanya Kepala Divisi Imigrasi. Tapi kemudian jika misalnya tingkat pusat instansinya, nanti entitas yang punya kewenangan untuk membina itu Direktorat Jenderal Imigrasi. Mungkin demikian. Itu ya Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak Ardi dan Pak Ayu. Ini masih ada pertanyaan yang kedua, sebenarnya masih menyambung pertanyaan yang tadi tentang cekal dan tangkal. Berapa lama sih Pak untuk cekal dan tangkal itu diberikan kepada WNA? Silakan Pak. Terima kasih Sobat Mido. Saya akan menjawab berapa lamanya cegah tangkal itu dalam waktu 6 bulan. Yang pertama, untuk yang kedua bisa perpanjangan lagi selama 6 bulan, tergantung dari perpanjangan instansi yang memberikannya. Mungkin itu seperti itu ya Pak. Mungkin Pak ini bisa mencontohkan Pak, apakah kantor imigrasi Cilacap pernah mengajukan cekal kepada seseorang atau tangkal kepada seseorang? Oke, saya tambahkan ya, pertanyaannya, apakah kantor imigrasi pernah mengajukan yang namanya penangkalan? Jadi semenjak adanya aplikasi cekal online ini, kami salah satu satuan kerja imigrasi di daerah, kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap,
diberikan kewenangan terbatas oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk mengajukan yang namanya penangkalan. Dengan aplikasi tersebut kita mengajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi, nanti hasil pengajuan kita itu nanti diteliti, kemudian jika memang memenuhi syarat, kemudian penangkalan disetujui gitu. Jadi sifatnya untuk imigrasi untuk pengajuan penangkalan. Jadi kalau untuk sifatnya untuk yang penangguhan dari instansi lain juga semenjak adanya aplikasi cekalan online tersebut diberikan kewenangan terbatas juga. Jadi mereka punya link juga untuk menginput sendiri gitu. Itu demikian. Oh gitu ya. Jadi imigrasi Cilacap pun pernah melakukan pengusulan untuk cekal seseorang gitu kan. Untuk selanjutnya nanti masih ada pertanyaan tentang pelanggaran administrasi keimigrasian. Apakah ada denda ketika seseorang itu terindikasi atau sudah terbukti secara langsung telah melakukan pelanggaran keimigrasian? Untuk pelanggaran keimigrasian berupa denda itu bisa untuk warga negara Indonesia apabila dokumen perjalanan Republik Indonesia atau disebut paspor mengalami kehilangan, itu dapat didenda sesuai dengan peraturan perundang-undangan dinilai Rp1.000.000, dan untuk paspor rusak itu didenda sebesar Rp500.000. Dan untuk warga negara asing yang melebihi jangka waktu kurang dari 60 hari itu didenda 1 hari Rp1.000.000. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi untuk dendanya langsung masuk ke kas negara ya? Itu langsung masuk ke PNBP. Oke. Baik Pak, ini karena masih ada banyak pertanyaan, mungkin ada seperti untuk pertanyaan yang selanjutnya mungkin Pak Armi Pak. Silahkan untuk pelanggaran yang sering ditemukan. Mungkin sudah dijelaskan tadi, mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Oke. Masih ada yang Tadi sebenarnya pada saat penjelasan Pak Rio tadi pas moderator tanyakan memang udah jelas apa aja pelanggaran yang ditemukan, baik itu WNI ataupun WNA ya. Jadi selama ini di kantor imigrasi pelanggaran yang ditemukan yaitu yang pertama untuk WNI-nya yang bersangkutan pada saat pengajuan permohonan paspor tersebut memberikan keterangan yang tidak benar, yang pertama. Kemudian yang kedua, pemohon pembuatan paspor tersebut melampirkan berkas pendukung pembuatan paspornya dugaannya palsu. Karena kita tidak punya kewenangan untuk memastikan palsu, kita berinteraksi dengan instansi terkait sehingga dari hasil koordinasi tersebut kita dapatkan ternyata spesimen dokumen pendukungnya tidak sesuai. Jadi dengan dapat keputusan tersebut kita bisa melakukan pembatalan permohonan pembuatan paspor. Itu untuk WNI-nya. Tadi sudah dijabarkan juga bahwa yang sering terjadi yang dua itu. Kemudian yang ketiga untuk WNI juga yang sering terjadi masalah tujuan. Memang sampai sejauh ini banyak niat warga negara Indonesia untuk perolehan paspor itu dengan berbagai tujuan, tapi terkadang tujuannya tidak dibarengi dengan dokumen pendukungnya. Kayak contoh pekerja migran, harusnya pekerja migran itu kan harus memenuhi persyaratan pendukung. Contohnya harus sudah terdaftar di PPTKIS, kalau misalnya dia belum pekerja migran mandiri, kemudian harus memiliki kontrak kerja. Tapi selama ini banyak modus-modus yang dilakukan oleh pemohon ini. Dia melakukan permohonan pembuatan paspor tapi tidak sesuai dengan tujuannya. Itu untuk WNI. Untuk WNA yang sering kami temukan permasalahan yang timbul, itu tadi sudah dijelaskan Pak Rio, masalah tinggal melebihi batas izin tinggal, kemudian masalah perubahan status sipil. Terkadang pada saat yang bersangkutan melakukan permohonan perubahan status sipilnya X, alamatnya ke Bumen, nggak taunya dia tinggalnya di Cilacap, itu juga melakukan pelanggaran. Mungkin itu aja. Jadi seperti itu penjelasan dari Pak Armi. Terima kasih Pak Armi. Untuk selanjutnya pertanyaannya tentang Impora, tadi sudah
singgung masalah Timpora. Ini ada yang bertanya tentang apa sih fungsi dari Timpora itu, Mbak? Baik, sahabat Mido, untuk fungsi Timpora sendiri itu buat saling tukar informasi tentang keberadaan warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap. Kita mempunyai 5 wilayah kerja, jadi kita mempunyai anggota Timpora di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Cilacap, Purbalingga, Banyumas, Kebumen, Banjarnegara. Nah, di masing-masing kabupaten itu kita mempunyai 5 anggota Timpora. Jadi setiap ada kegiatan pasti kita diberi informasi oleh anggota Timpora tersebut, baik itu informasi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Seperti itu ya Pak. Jadi peningkatan pengawasan keimigrasian, maka imigrasi juga untuk Timpora untuk saling koordinasi antar instansi gitu ya Pak. Untuk selanjutnya pertanyaan Pak Armi mungkin Pak. Lalu apabila ada pelanggaran keimigrasian itu ada pelanggaran negara Indonesia atau mengetahui ada pelanggaran keimigrasian harus kemana melapornya? Oh gitu. Pertanyaannya diulang, apabila ada pelanggaran keimigrasian yang diperoleh dari warga negara Indonesia, kemana gitu ya? Mungkin mohon saya perjelas, kemana harus melapor jika di wilayah saya ada pelanggaran keimigrasian. Jadi seseorang tahu ada pelanggaran keimigrasian, kemana dia harus melapor ke imigrasi atau kemana? Oke, langsung saja ya kita jawab. Biasanya kan orang Indonesia melapor terkait pelanggaran keimigrasian identiknya dengan WNA ya. Karena selama ini jarang sekali terjadi permasalahan terkait WNI. Jadi sejauh saat ini, apabila ada permasalahan terkait pelanggaran keimigrasian di daerah, jangan sungkan-sungkan Sobat Mido untuk lapor ke sosial media kontak person dari kantor imigrasi. Jadi kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap ini wilayahnya besar memang, 5 kabupaten. Jadi kami selalu sosialisasikan tentang sosial media, kontak person. Jangan lupa Sobat Mido ikutin semuanya, karena apabila ada permasalahan yang timbul segera lapor. Kemudian apabila memang kurang informasi atau update, kalau kata anak Cilacap ini kudet, kurang update, segera. Karena memang tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak paham ya memang kontak person. Jangan bertanya ke orang yang tidak punya kewenangan gitu. Itu aja. Seperti itu ya Pak. Jadi langsung saja kalau Sahabat Mido ada mengetahui ada pelanggaran keimigrasian, langsung lapor saja, jangan nggak usah langsung. Jadi ini ada pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Ini teknis sih sebenarnya Pak, karena mungkin sudah pernah dilaksanakan. Bagaimana jika kabupaten atau kota membentuk tim yang mirip tugas dan fungsi seperti Timpora di Jenin, apakah imigrasi boleh ikut tim? Mungkin Kesbangpol atau yang seperti apa, karena tugas dan fungsinya juga ada fungsi pengawasan orang asing di situ. Terima kasih untuk pertanyaannya, apakah boleh membentuk tim sebagai tugas dan fungsi keimigrasian. Untuk saat ini kita mempunyai tim juga dari Kesatuan Bangsa Politik Kesbangpol, mempunyai tim kewaspadaan dini daerah atau yang disebut dengan TKDD, yang sebelumnya dibentuk oleh Forkominda, Forum Komunitas Intelijen Daerah. Di situ kita berpartisipasi juga untuk menjadi anggota tim tersebut yang ditandatangani oleh Bapak Bupati beserta anggota yang diketuai oleh Kesbangpol daerah masing-masing. Seperti itu. Jadi ada tim dari daerah juga yang untuk yang fungsinya hampir mirip seperti ini, untuk membantu dalam pengawasan orang asing. Ternyata masih ada pertanyaan dari Sahabat Mido. Terima kasih sebelum saya ucapkan kepada Sahabat Mido yang telah berpartisipasi memberikan pertanyaan pada acara siang hari ini. Ini pertanyaan selanjutnya ya Pak, buat Pak Armi mungkin Pak. Bagaimana suka duga Pak, mungkin pengalaman pribadi Pak Armi ketika melaksanakan pengawasan orang asing, cerita pengalaman yang menarik itu Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini ibaratnya pribadi ya, maksudnya
ibaratnya apa yang saya alami ya, khususnya selama bekerja di kantor imigrasi kelas 1 Cilacap. Pengalaman suka dukanya ya menarik. Yang pertama karena emang wilayah kerjanya adalah wilayah yang baru buat saya, karena memang satu, saya adalah petugas pendatang, jadi mau nggak mau kita harus adaptasi yang pertama. Kemudian yang kedua, karena memang tugas dan fungsinya kita berada di sini adalah fungsi pengawasan, intelijen dan penindakan, jadi mau nggak mau kita harus bisa sinergis dan kolaboratif dengan rekan-rekan instansi terkait yang berhubungan dengan pengawasan keimigrasian. Sama jangan pernah lupa untuk belajar, karena memang namanya kita berada di suatu tempat yang baru, kita mau nggak mau harus belajar, karena dengan belajar kita dapat menguasai dan adaptasi dengan mudah untuk tahu di wilayah tersebut. Udah itu cukup seperti itu ya Pak. Ya. Jadi mungkin ya, ini udah masih ada pertanyaan lagi. Sejauh ini di mana paling banyak terjadinya pelanggaran keimigrasian, mungkin di wilayah kantor imigrasi Cilacap ini spesifik. Ya, terima kasih sahabat Mito. Pertanyaannya, sejauh ini di mana paling banyak terjadi pelanggaran keimigrasian? Ya, untuk saat ini kita secara persepsi ya, mensosialisasikan kepada masyarakat terhadap apa tujuan datang orang asing ke Indonesia, ya terutama untuk penyatuan keluarga perkawinan campur. Mereka kurang memahami aturan keimigrasian yang berada di Indonesia, sehingga kita dapat mensosialisasikan agar bisa mendapatkan persyaratan-persyaratan untuk pengajuan izin tinggal penyatuan keluarga dengan melakukan memberitahukan kepada pihak perempuannya untuk mengajukan izin menikah dari kedutaan besar yang bersangkutan agar dapat diberikan izin tinggal terbatas penyatuan keluarga. Mungkin itu aja sahabat Mido. Seperti itu, dari penyatuan keluarga mungkin banyak orang yang belum tahu ya persyaratannya bagaimana ketika menikah dengan orang luar negeri. Jadi ada pelanggaran-pelanggaran itu yang kadang-kadang sering ditemukan. Mungkin ada tambahan Pak, kami ada pelanggaran yang sering ditemukan apa? Oke, saya tambahkan. Tadi udah dijelaskan Pak Rio juga bahwa pada dasarnya memang persepsi terkait di mana saja pelanggaran itu, ya hampir tiap daerah yang sudah kami laksanakan kegiatan pengawasan, memang kami temukan adanya pelanggaran, karena memang esensinya banyak warga negara kita atau masyarakat pada umumnya masih belum memahami terkait yang namanya keimigrasian, karena keimigrasian ini tidak hanya berhubungan dengan warga negara asing aja, tapi juga berhubungan dengan warga negara Indonesia. Jadi kalau ditanya terbanyak di mana, karena emang kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap ini terdiri dari 5 kabupaten, sejauh ini tahun 2021 ya terbanyak di daerah Cilacap, karena jujur saja imigrasi Cilacap ini punya salah satu wilayah yang memang khusus, yaitu Nusa Kambangan, di mana Nusa Kambangan itu banyak sekali ex WBP WNA-nya yang memang habis dari melaksanakan putusannya dia bebas, kemudian ditangani sama kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap. Jadi Cilacap yang dominan ya terkait banyaknya pelanggaran. Itu Cilacap yang dominan terkait pelanggaran. Mungkin itu warga negara asing ex napi ya yang biasanya keluar tanpa membawa dokumen keimigrasian. Mungkin ya, terima kasih kepada sahabat Mido yang telah berpartisipasi pada
acara siang hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan penjelasan kepada sahabat Mido. Kami dari kantor migrasi kelas 1 TPI Cilacap mengucapkan terima kasih atas partisipasi kepada sahabat Mido yang sampai siang hari ini masih mengikuti acara IG Live kantor migrasi kelas 1 TPI Cilacap. Saya ucapkan terima kasih. Saya sebagai moderator undur diri. Sampai jumpa di IG Live selanjutnya. Terima kasih.